Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para jemaah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak. Allah berikan yang pertama, iman dan Islam yang masih menancap dalam diri dan dada kita, yang masih kita pertahankan sampai detik ini, sehingga kita terus mampu, terus berusaha untuk menjaganya sampai akhir hayat nanti. Sehingga kelak nanti ketika Allah Ta'ala memanggil kita, ketika kematian menghampiri kita, maka kita mati dalam kondisi yang husnul khatimah. Kemudian Allah Ta'ala berikan kita kesehatan yang luar biasa, menunjang segala bentuk aktivitas kita hari ke hari, baik aktivitas bersifat ukhrawi maupun yang duniawi. Kesehatan yang Allah berikan sungguh sangat mahal harganya. Sungguh luar biasa kesehatan yang Allah berikan, sehingga bisa membantu kita apapun aktivitas yang kita lakukan di dunia ini ditunjang oleh kesehatan atau nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Maka bersyukurlah kita atas nikmat itu. Kemudian Allah berikan kesempatan yang luar biasa, usia yang panjang dan berkah, sehingga tidak ada lagi kesempatan yang lain. Tidak ada lagi hal yang lain yang kita lakukan kecuali bersyukur atas nikmat Allah yang banyak ini. Bersyukur atas segala bentuk karunia Allah pada kita. Dengan cara apa? Dengan cara lebih kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Semakin taat kepada Allah Ta'ala, semakin rajin beribadah. Terutama kita mesti menjaga yang 5 waktu. Yang 5 waktu, yaitu salat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Mudah-mudahan dengan seperti ini maka Allah akan tambah nikmatnya. Allah ingatkan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Namun ingat, jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali bersama saya Ustaz Doni Nur Hadi dalam kajian kita di Qurratu A'yun TV yang bisa kita saksikan di mana saja. Insyaallah taala semoga bermanfaat bagi kita bersama. Kali ini kita akan mencoba untuk menyampaikan pesan-pesan agama melalui surah Al-Baqarah ayat 238. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian seluruh salat. Jagalah oleh kita seluruh salat. Salat zuhur, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Wassalatil wusta, dan salat wusta. Ulama kita mentafsirkan ini adalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan hendaklah berdiri dalam salat itu dalam keadaan khusyuk dan karena Allah Ta'ala. Jadi siapapun yang menegakkan salat wajib karena Allah dan mesti khusyuk. Kalau bahasa kitanya fokus.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, para pemirsa yang budiman. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kita untuk senantiasa mau menjaga salat 5 waktu. Dan ini tentu ada alasannya. Ada alasan yang secara spesifik kenapa Allah menyuruh kita untuk menjaga yang 5 ini. Bukan sembarangan, bukan kaleng-kaleng kita menjaga salat ini. Ada tujuan tertentu dari Allah Ta'ala. Di pada kesempatan kali ini, tema kajian kita adalah alasan Allah menyuruh kita menjaga salat 5 waktu. Alasan yang pertama, kenapa kita salat? Kenapa kita mendirikan kewajiban yang 5 waktu yang pernah jemput oleh Rasulullah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu? Alasan yang pertama adalah karena ini adalah rukun Islam, merupakan pondasi kokoh beragama seorang muslim dan muslimah. Ini alasan yang pertama, rukun Islam, pondasi kokoh beragama seorang muslim maupun muslimah. Rasulullah ingatkan dalam sebuah hadis, buniyal Islam ala khamsin, ditegakkan, didirikan agama ini karena 5 pokok perkara. Yang pertama apa? Syahadah an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang pertama itulah syahadat, kesaksian kita bahwasanya Allah adalah Tuhan kita dan Muhammad Rasulullah, atau yang kita kenal dengan istilah syahadatain. Yang kedua, wa iqamis salat, menegakkan salat adalah pondasi kokoh beragama, rukun Islam. Ruknun min arkanil Islam, satu di antara rukun-rukun Islam yang 5 yang kita kenal. Maka inilah alasan yang pertama kenapa Rasulullah dan Allah Ta'ala menyuruh seorang muslim dan muslimah untuk senantiasa menjaga yang 5 waktu. Karena sholat adalah rukun Islam, pondasi kokoh beragama seorang muslim, termasuk pondasi kokoh berkeluarga. Kenapa saya katakan berkeluarga? Orang-orang yang sholat, yang menegakkan sholat dan rumah tangganya, ketika ada perkara masalah rumah tangga, insya Allah aman. Mereka mampu mencoba menyelesaikan dengan baik urusan apapun dalam keluarga dan rumah tangga. Namun tidak bagi orang yang tidak sholat. Orang-orang yang tidak sholat, ketika ada masalah di rumah tangga, walaupun kecil, ini akan bisa menjadi bom besar bagi mereka. Disitulah kelebihannya orang-orang yang sholat. Mereka mampu menjaga pondasi berkeluarga, pondasi rumah tangga, apalagi pondasi agamanya. Nah, inilah alasan yang pertama kaum muslimin, kenapa kita menegakkan sholat yang 5 waktu. Itu adalah rukun Islam atau pondasi beragama yang kokoh. Alasan yang kedua, kenapa kita mesti menegakkan sholat 5 waktu sehari semalam? Ya. Karena yang kedua alasannya adalah luar biasa. Sholat itu ternyata pembeda, pemisah antara seorang muslim dengan kafir. Sekali lagi, sholat merupakan pemisah, pembeda antara kita yang muslim dengan orang-orang kafir. Rasulullah ingatkan, inna bainar rajul wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Sesungguhnya pemisah, pembatas antara seorang muslim dengan kafir dan musyrik adalah ketika meninggalkan sholat. Makanya kaum muslimin, para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, mari jangan sampai ada keluarga kita yang tidak sholat. Terkadang berdakwah untuk orang lain gampang, termasuk bagi kami pribadi. Mendakwahi kaum muslimin yang lain, insya Allah Allah berikan kemudahan. Mendakwahi keluarga sendiri sangat-sangat susah. Dan ini pernah terjadi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana susahnya Nabi berdakwah kepada paman beliau Abu Thalib, sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak pernah masuk Islam. Bahkan Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Hari ini kita mampu berdakwah kepada orang lain, dan tentu kita akan mampu juga berdakwah kepada keluarga sendiri. Di antara dakwahnya adalah tegakkan sholat. Kenapa?
Karena sholat memisahkan kita dengan orang-orang kafir. Makanya tidak salah nanti kalau ada yang tidak sholat, bisa disebut dengan kafir. Sebagaimana Rasulullah ingatkan tadi, pemisah pembatas seorang muslim dengan kafir, musyrik adalah ketika meninggalkan sholat. Maka ingatkanlah diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, agar mereka menegakkan sholat yang 5 waktu sehari semalam. Nah, inilah alasan yang kedua, kenapa kita mesti mendirikan sholat. Yang ketiga, apa alasannya kita menegakkan sholat itu? Alasan yang ketiga adalah karena sesungguhnya sholat itu merupakan amalan yang pertama nanti yang Allah periksa. Amalan yang pertama nanti yang Allah hisab terhadap siapapun hamba-hambanya yang muslim atau muslimah. Maka Rasulullah ingatkan dalam sebuah potongan hadis, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatu. Sesungguhnya amalan yang pertama nanti yang Allah periksa terhadap diri seorang hamba di hari kiamat adalah perkara salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anja. Jika salatnya baik, maka dia akan menang dan beruntung. Apa mafhumnya? Mafhumnya adalah masuk surganya Allah Ta'ala. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Namun jika sholatnya rusak, kacau, hancur, nilainya jelek di mata Allah Ta'ala, faqad khaba wa khasira. Sungguh dia telah gagal dan tidak beruntung, alias gatot atau gagal total. Apa mafhumnya? Mafhumnya tempat terbaiknya adalah neraka. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita tidak sholat, karena inilah amalan pertama nanti yang Allah periksa. Siapapun hambanya, yang penting dia muslim atau muslimah, sholat yang diperiksa. Dan beruntung pula nanti orang-orang yang walaupun sholatnya sempat rusak, tapi dia coba untuk beramal soleh yang lain, melakukan sholat-sholat tatawwu, sholat-sholat sunnah, itu akan membantu kerusakan-kerusakan sholat yang pernah dia lakukan. Makanya kata Rasulullah, fa in intaqasa minal faridati syai', jika ada yang kurang di antara amal wajibnya, salat fardunya, apa kata Allah Ta'ala? Unzuru hal li'abdi min tatawwu', coba lihat apakah hambaku itu ada melaksanakan ibadah tatawwu'. Apa itu ibadah tatawwu'? Nah, itulah salat-salat sunnah yang kita kerjakan. Mungkin yang paling oke itu adalah salat sunnah rawatib. Ada 2 rakaat qabliyah subuh yang kita kenal dengan salat sunnah fajar. Ada 4 rakaat qabliyah zuhur. Ada mengatakan 2, ya 4 bagus. Ada 2 rakaat ba'diyah zuhur. Ada 2 rakaat ba'diyah maghrib. Ada 2 rakaat ba'diyah isya. Ini yang disebut dengan sunnah muakkadah. Salat rawatib yang sunnah muakkadah. Namun ada yang lain muakkad, 2 rakaat menjelang asar, 2 rakaat menjelang isya. Kalau ini kita lakukan, insyaallah Ta'ala, amal salat kita yang sempat rusak atau ada bolong-bolong atau pernah kita tinggalkan tempo dulu, bisa kita perbaiki. Ibarat tambal ban, kalau bannya bocor kita tambal kembali menjadi baik. Salat juga demikian. Kalau sholat fardu kita ada yang rusak, ada yang tertinggal, lalu kita coba untuk memperbaikinya, menambalnya dengan sholat sunnah, insyaallah Ta'ala. Makanya kaum muslimin, pada akhirnya sholat kita bagus di mata Allah Ta'ala, dan semua amal sholat yang lain akan ikut bagus. Kenapa? Karena sholat adalah amal yang pertama dihisab. Kalau dia baik, yang lain ikut baik. Kalau dia jelek, yang lain otomatis jelek. Percuma haji, percuma umrah, zakat, puasa, apalagi amal yang baik-baik yang lainnya akan sia-sia di mata Allah kalau sholat kita bermasalah atau tidak baik di sisi Allah Ta'ala nilainya. Oleh karena itu, mari kita jaga yang 5 waktu, karena inilah amalan yang pertama dihisab, menjadi pintu lewat bagi amalan yang lain. Ini yang ketiga. Yang terakhir atau yang keempat,
Kenapa kita mesti menjaga sholat 5 waktu? Karena sholat mampu mencegah. Ketika dia akan bermaksiat, dia ingat, astagfirullah, anak kan sholat, kenapa anak lakukan ini? Saya kan sholat, kenapa saya lakukan ini? Seperti itu mereka yang sholat. Memang betul kita tidak ada yang sempurna, pasti akan ada nanti onak dan duri dalam kehidupan. Ada dosa-dosa yang kita lakukan, ada hal yang kita langgar dari ketentuan Allah. Memang betul. Tetapi sebagai muslim baik, mereka langsung istighfar. Inilah kelebihan orang yang sholat. Sholatnya mampu mencegah dia untuk berbuat keji dan mungkar. Kaum muslimin, para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah setidaknya 4 perkara yang bisa kita lakukan agar kita termasuk orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang mampu menjaga sholat 5 waktu semalam. Itulah alasannya dari Allah Ta'ala dan Rasulullah kenapa kita disuruh untuk menjaga yang 5 waktu. Yang pertama, karena sholat adalah rukun Islam, pondasi kokoh beragama seseorang, termasuk pondasi kokoh rumah tangga kita. Yang kedua, sholat merupakan pemisah, pembatas antara seorang muslim dengan kafir. Yang ketiga, sholat itu ibadah yang pertama kali yang Allah periksa. Tidak ada ibadah yang lain. Tidak laku haji kita, puasa kita, zakat kita. Kalau sholat bermasalah, maka sholat yang pertama diperiksa Allah Ta'ala. Yang terakhir, sholat mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar. Maka insya Allah Ta'ala, kami atas nama pribadi mendoakan kita semua yang menonton siaran ini, semoga kita termasuk orang yang mampu menjaga sholat yang 5 waktu, sehingga nanti kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung, yang mafhumnya adalah bisa masuk surganya Allah Ta'ala karena mampu menjaga yang 5 waktu, insya Allah. Demikianlah kajian pendek ini, semoga bermanfaat bagi kita bersama, terkhusus bagi kami yang menyampaikan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.